Ya, industri film Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Salah satu genre yang mendominasi dalam industri film Indonesia adalah film horor. Film horor jadi salah satu genre yang difavoritkan masyarakat Indonesia. Nah, terus mengapa film horor mendominasi dalam produksi film? Dan berikut gua kasih penjelasannya untuk kalian dan simak terus videonya. Ya, untuk saat ini memang pasar penonton di Indonesia sedang menyukai film horor. Sudah dari lama sih, dan entah sampai kapan. Sudah dari dulu, pasar terbesar film horor adalah para remaja yang biasanya datang beramai-ramai ke bioskop. Mereka tidak butuh film rumit penuh plot twist yang bikin puyeng kepala. Mereka maunya dikejutkan dengan penampakan-penampakan supaya mereka bisa kaget kegirangan sambil berteriak. Para remaja berduyun-duyun datang ke bioskop sekedar mencari keseruan, selayaknya naik roller coaster. Prinsipnya simpel, semakin banyak ada penampakan, maka semakin seru filmnya. Ya, bisa dikatakan mulai tahun 2017, film horor Indonesia berubah menjadi lebih baik secara cerita, gambar, make up, dan berhasil mendatangkan banyak penonton ke bioskop. Kalau menurut gua, tahun 2017 dan 2018 merupakan golden years untuk industri film horor Indonesia. Sebut saja salah satunya Pengabdi Setan dan Sebelum Iblis Menjemput. Hanya saja kesuksesan itu akhirnya memiliki satu masalah dasar, dan itu adalah faktor aji mumpung. Karena film horor sedang menjadi primadona, maka banyak rumah produksi yang kembali lagi membuat film yang asal seram dan tidak mementingkan kualitas ceritanya. Dan imbasnya adalah terjadi penurunan animo penonton untuk menyaksikan film horor di tahun 2019, akibat banyak film horor yang hasilnya mengecewakan, dan mendapatkan ulasan negatif dari para pemerhati serta pengamat film Indonesia. Ya, walau di tahun 2019 juga banyak film horor berkualitas, tetapi akibat gempuran film horor abal-abal, maka penonton kita sepertinya enggan untuk pergi menonton ke bioskop. Terkecuali, memang yakin kalau itu film memang layak buat ditonton. Ya, faktor lain yang mempengaruhi perfilman horor Indonesia yaitu ditandai dengan kemunculan para sutradara baru yang bertangan dingin. Seolah ingin menunjukkan kepada banyak orang, begini nih, cara bikin film horor yang benar. Sebut saja ada Joko Anwar, yang sebelumnya membuat Pintu Terlarang, sukses lewat Pengabdi Setan, Perempuan Tanah Jahanam, dan Pengabdi Setan 2 Komunian. Ada lagi Timo Cahyanto membuat film Sebelum Iblis Menjemput, serta sequelnya Sebelum Iblis Menjemput Ayat 2. Kimo Stambul pun tidak mau kalah dengan membuat Ratu Ilmu Hitam, dan masih banyak lagi karya-karya ciptaan mereka. Masih ada beberapa film horor yang outstanding, yang layak mendapat pujian hasil garapan sutradara berbakat. Nah, setahun yang lalu, film KKN di Desa Penari yang digarap Awi Suryadi telah ditonton lebih dari 10 juta penonton, dan menjadikannya sebagai film Indonesia terlaris sepanjang masa. Faktor lain, rumah produksi di Indonesia sering membuat film horor, dikarenakan film horor adalah sebuah produksi film yang aman. Tidak perlu mengeluarkan biaya terlalu besar dan mampu mendatangkan penonton ke bioskop. Itu kemungkinan yang menjadi dasar pemikiran beberapa produser film di Indonesia ketika memutuskan untuk memproduksi sebuah film horor. Tetapi dengan kesuksesan film horor, maka film horor akhirnya tidak melulu hanya mengandalkan biaya produksi yang murah dan riasan hantu asal seram. Rumah produksi mulai menyiapkan anggaran yang besar untuk membuat satu produksi film horor. Demi mendapatkan skrip atau cerita yang bagus, jajaran pemain yang berkualitas, dan biaya promosi yang tidak minimalis lagi. Ya, melihat film Indonesia di 2 tahun terakhir ini telah naik kualitasnya. Secara cerita, penyutradaraan, pemain, dan juga promosi yang mulai digarap serius oleh produser film. Dan selain itu, penonton film horor Indonesia sekarang ini sudah pintar dalam memilih tontonan, serta rajin baca ulasan dari para pengamat film, sehingga penonton film horor Indonesia akan datang menonton film horor di bioskop saat merasa yakin kalau film yang ditontonnya itu memang bagus, seperti hasil review yang beredar. Nah, salah satu faktor utama yang mendukung dominasi film horor di Indonesia adalah kekayaan mitos dan legenda lokal. Ya, Nusantara memiliki warisan kaya dari berbagai etnis dan budaya, masing-masing dengan cerita-cerita misterius yang menarik.
Film horor dapat mengambil inspirasi dari mitos ini dan memadukannya dengan elemen-elemen modern untuk menciptakan cerita yang menegangkan dan menarik bagi penonton. Memang sangat relatable dengan kehidupan kita. Kultur dan adat dalam film horor Indonesia mirip dengan aktivitas dan lingkungan di sekeliling kita, sehingga suasana horor yang sampai ke penonton terasa sangat dekat. Film horor Indonesia itu setiap tahunnya selalu ada trennya sendiri. Sekarang ini yang sedang tren adalah hal-hal yang menyangkut tentang jin dan ruqyah. Tren ini dimulai dari film Kodrat, terus ada film Qorin, Hidayah, Jin Qorin, dan masih banyak yang lainnya. Sebelumnya, yang masih cukup menguasai tren film horor lokal adalah tema perjanjian dengan iblis atau setan, termasuk film Pengabdi Setan yang membuka tren ini. Film-film dengan tema atau premis serupa kemudian muncul setelah Pengabdi Setan jadi box office. Sebut saja Sebelum Iblis Menjemput yang terbaru ada di Ambang Kematian. Dan pastinya banyak lagi film yang saya lewatkan dengan tema yang hampir mirip-mirip ini. Ya, film horor telah mendominasi industri film Indonesia karena sejumlah faktor yang berpengaruh. Faktor budaya seperti mitos dan kepercayaan pada dunia gaib menjadi dasar kuat bagi genre ini. Pasar yang menerima dengan hangat potensi keuntungan dan inovasi dalam genre horor juga menjadi pendorong dominasi ini, dengan terus mengembangkan kreativitas dan mengikuti perkembangan teknologi. Ya, itulah sedikit penjelasan dari gua. Coba sebutkan film-film horor favorit kalian. Silahkan tulis di kolom komentar. Dukung juga channel ini dengan kasih like, lalu subscribe, dan aktifin notifikasinya. Oke Universe, thanks for watching and see you next video. Bye-bye.